Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang di kesempatan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan dalam kesempatan pagi hari ini sebelum kita melanjutkan segala aktivitas hidup kita mau berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari yang baru ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat penjagaan penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Sehingga kami boleh ada di kesempatan pagi hari ini. Kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Hari di mana kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami lebih jauh lagi sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, kami rindu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu mengingatkan dalam kehidupan kami yang ada. Kami siap untuk menerima firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita yang ada, mari kita melihat di dalam Nehemia pasal yang ke-6 pada ayat yang pertama. Saya akan membacakan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Haleluya. Alkitab menceritakan tentang bagaimana Nehemia yang berupaya membangun tembok Yerusalem yang runtuh itu sendiri. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini belajar dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan berangkat daripada Nehemia, bahwa tugas apapun yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, biarlah kita boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Tuhan memberikan tugas kepada Nehemia untuk kembali membangun tembok Yerusalem hanya dalam tempo waktu 52 hari kalau kita membaca dalam pasal 6 ini. Dan inilah hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Nehemia. Di dalam perjalanan ia membangun itu, bahwa ada Sanbalat, ada Tobia, akan ada Gesem yang coba untuk menghentikan apa yang menjadi penyelesaian tembok Yerusalem itu sendiri. Tetapi kita belajar di sini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Nehemia adalah hal yang luar biasa. Yang pertama, dia tetap bekerja meskipun ada gangguan, di mana kita tahu bagaimana Sanbalat dan juga Tobia mencoba untuk memecah belah dalam keberadaan mereka, bahkan mencoba membuat supaya Nehemia menjadi putus asa, bahkan mengejek Nehemia dengan orang-orang yang sedang mengerjakan tembok tersebut. Nah, inilah hal yang luar biasa, di mana Nehemia tetap bekerja meskipun ada gangguan. Hal yang sama pun juga harusnya menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi gangguannya, apa yang menjadi kendalanya, tetap mengerjakan apapun yang menjadi pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita yang ada. Haleluya. Selanjutnya, kita bisa melihat dan belajar dalam kehidupan Nehemia yang ada. Bukan hanya di dalam ketika dia mengerjakan sesuatu ada intimidasi, bahkan juga ada gangguan yang mencoba untuk menggagalkan apa yang menjadi pembangunan daripada tembok Yerusalem tersebut. Tetapi juga di dalam kehidupan Nehemia adalah dia tetap bekerja walaupun dia difitnah. Karena dikatakan oleh Sanbalat dan kawan-kawan bahwa Nehemia akan memberontak. Itu disampaikan kepada Raja Artasasta. Dan dia mencoba untuk memfitnah Nehemia bahwa Nehemia akan membangun kerajaannya sendiri. Tetapi Nehemia tidak goyah. Dia tetap bekerja meskipun ada fitnah. Hal yang sama pun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bentuk-bentuk fitnah yang dilemparkan kepada kita, saya mau katakan jangan mundur, jangan kecewa, jangan takut, maju terus. Karena itu adalah merupakan hal yang setan mau. Ketika fitnah dilemparkan, ketika fitnah disampaikan atas kehidupan kita, itu adalah strategi iblis untuk menghentikan apa yang menjadi karya, apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
belajar dari Nehemia selanjutnya bahwa Nehemia tetap bekerja meskipun ada ancaman bahaya. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-6 dalam kitab Nehemia, pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14, bagaimana dikatakan, ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia tetap bekerja. Walaupun ada ancaman buat nyawanya, walaupun ada ancaman buat kehidupannya, dia tidak takut mati. Dia tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya yang ada. Inilah hal yang perlu untuk kita miliki di dalam kita melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Baik kita sebagai seorang karyawan, baik kita sebagai seorang usahawan, baik kita sebagai pedagang, baik kita sebagai apapun. Mari kita belajar dari Nehemia, bahwa Nehemia tetap bekerja di dalam kesempatan hidupnya, bahwa ia tidak takut meskipun ada gangguan. Bahkan ia tetap bekerja meskipun ada fitnah. Ia tetap bekerja meskipun ada ancaman-ancaman bahaya. Apa yang menjadi ancaman bahaya dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah virus corona yang ada. Tetapi dalam kesempatan ini saya mau sampaikan, kita tidak menjadi orang yang babi buta menghadapi apa yang menjadi keadaan virus corona pada hari-hari ini. Tetapi gunakanlah protokol kesehatan dengan baik. Namun saya mau katakan, jangan sampai ketakutan itu yang justru mematikan langkah hidup kita yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam kesempatan hari yang baru ini, kita bersyukur kepada Tuhan dengan terus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang ada. Ingat bahwa kita harus memiliki fokus, kita harus memiliki tujuan yang jelas, kita harus memiliki ketajaman pandangan, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kita akan melihat sukses menyertai kehidupan kita yang ada. Dan jangan lupa, jangan menyerah untuk segala sesuatunya. Tetaplah gigih, tetaplah maju di dalam kita melakukan apa yang harus kita lakukan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami imani, kami percaya hari ini hari berkat. Apapun yang menjadi situasinya, apapun yang menjadi tantangannya, keadaannya, kami tetap percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami yang ada. Dan kami imani hal-hal baik itu yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Berkati Bapak Ibu Saudara, berkati dalam usaha, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam segala aktivitas hidup mereka sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, tetap melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.